ajaran Islam kok bully membuli. Buktikanlah ilmu kamu tuh, buktikan Ustadz. Sekali lagi bah, itu kata siapa? Pasti kata tafsir Al-Mizan ya, betul gak bah? Makanya bah, jangan anti kita berujukan bah. Saya mah sebenarnya sekali lagi bah, menyadarkan abah, menyadarkan, jangan anti kita berujukan. Boh dari saya dari Sunni, apalagi dari Syiah sendiri, jangan anti bah, malu bah, jangan hinalah ulama-ulama baik dari Syiah ataupun dari Sunni. Omat bah ya, malu-maluin bah tuh. Sekarang kan dibalik-balikin sama saya, abah nggak nerima. Begini, kita waktu Rasulullah sama-sama mengimani. Setelah Rasulullah wafat, siapa yang antum ikuti gitu loh. Terus apa rujukannya? Kami rujukannya Al-Maidah ayat 67 dan ayat 3. Itu loh. Antum percaya tidak percaya itu terserah antum. Nggak usah banyak omong. Setelah Nabi antum tuh ikut siapa? Saya udah jelas ikut Imam Malik, itu dasarnya ayatnya. Nah antum itu siapa? Itulah keyakinan saya. Ayat itulah. Kalau anda tidak setuju, tidak ada masalah. Sekarang saya tanya lagi antum, setelah Nabi siapa yang antum ikuti? VN, kita adu argumentasi di VN ya. Berani nggak Ustaz? Masa nggak berani lawan supir sih? Coba VN Ustaz, VN, aneh pengen tahu sejauh mana ilmu kamu ya. Pendukung, pengikut Syakifah Islam yang boleh maling. Itu udah tinggal baca, enak bah, tafsirnya ada, ayatnya ada. Tuh baca surat Al-Fat ayat 29 tuh. Saya langsung berikut tafsirannya, referensinya dari tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Emang nggak bisa baca itu? bahasa Arab itu nggak bisa baca. Malu-maluin gak mau bah. Emang gue apa lu? Ya Ustadz, gue disuruh baca, ya silakan, gue baru tanggapin, gitu loh. Coba ente baca, maksudnya apa? Nanti setelah itu baru, begitu loh. Kalau yang mesti kok gue yang suruh baca, gimana sih? Itu tafsir dari pendapat Ibnu Abbas bah. Abah tahu kan Ibnu Abbas siapa? Iya, jangan tafsirnya disebut, antum baca, ya kan? Nah apa maksudnya gitu loh? Jangan Arab bisu di posting di sini. Tunjukkan keilmuanmu, gitu loh. Nah baru bisa saya tanggapi. Jadi Ibnu Abbas itu yang tafsirnya, gimana saya menanggapi? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Nah, bah, ayat ini menurut Ibnu Abbas menunjukkan pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tidak ada. Yang pertama, walladzina ma'ahu. Nah, ayat ini menunjukkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini menurut Ibnu Abbas, bah, bukan menurut saya. Yang kedua, asyiddau 'alal kuffar. Nah, ini menunjukkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ruhama'u bainahum. Nah, ini menunjukkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Tarahum ruk'an sujada. Nah, ini menunjukkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Surat Al-Fat ayat 29. Nah, begitu dong. Ya, nah begitu. Enak kita pakai VN dan diartikan saya bisa nanggapi. Oke. Kalau memang itu ditujukan kepada Abu Bakar sebagai khalifah pertama, bagaimana proses pemilihannya? Itu. Ya. Bagaimana proses pemilihan khalifah? Terima kasih. Nanti bah,
Saya bahas itu. Tapi saya mau nanya dulu, Abah menunjukkan Quran surat Al-Maidah ayat 3 dan ayat 67 sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW itu Sayyidina Ali. Itu menurut siapa itu? Menurut ya ulama Syiah lah, menurut Ahlul Bait. Ya kan? Itu loh. Ya, menurut siapa lagi? Kalau bukan menurut Ahlul Bait. Siapa? Sebutin siapa? Sebutin sekaligus share tafsirnya. Gue mau bongkar tuh, mau telanjangin tuh. Siapa sebutin namanya? Share kitabnya. Gue mau telanjangin. Bang Hasanul membahas Qur'annya atau membahas ulamanya, membahas tafsirnya. Kan Quran ada itu, dari situ tunjukkan Al-Maidah 67 apa yang mau dibahas? Ya itulah Quran. Loh, kalau Anda nggak setuju, tentang saja gitu loh. Mau membahas ulamanya apa Al-Qur'annya gitu loh. Makasih. Ayo share dulu tuh, kayak saya tuh barusan udah diposting biar semua tahu, bah. Biar semua tahu, bah. Sampai di mana keilmuan kita itu, bah. Ayo, yang benar yang mana? Yang subhat yang mana? Ayo, bah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul walima unzila ilaika min rabbika wa in lam taf'al wa ma balagta risalatan. Itu sampai situ dulu ayatnya ya. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan dari Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan, itu berarti engkau tidak menyampaikan. Itu di situ. Ini dalilnya. Makasih. Saya bilang itu kan landasan bahwa Imam Ali diangkat berdasarkan itu. Ya inilah saya bacakan itu. Nah, kita bahas isinya. Mana itu Abu Bakar? Melalui apa Abu Bakar itu menjadi khalifah? Silakan. Ayat itu menunjukkan kepada Sayyidina Ali itu kata siapa? Kata siapa, bah? Coba share tafsirnya. Itu mah tuh anak PAUD juga bisa, bah. Terjemah Quran banyak saya tuh. Ini membahas ayat Al-Qur'annya apa kata siapanya yang mau dibahas? Ya gitu udah jelas. Ya antum bantah loh. Kok yang dibahas katanya bukan isi Al-Qur'annya, gimana sih? Ente gimana kalau beragama kok katanya? Ilmu kamu keluarin. Yang dibahas mau katanya apa isi Al-Qur'annya? Kata siapanya dulu? Satu, tahu, bah? Kata siapanya dulu, bah? Kalau beragama berkatakan katanya udah repot. Yes. Orang kita berdasarkan dalil Quran kok, bukan dalil katanya. Ya, kita itu berdalil berdasarkan Al-Quran itu loh, bukan berdasarkan katanya. Yes. Islam yang mana? Berdasarkan katanya. Ya, itu udah saya share ayatnya. Sekarang antum jawab, Abu Bakar itu melalui apa jadi khalifah? Oke. Mana yang menunjukkan di sana Sayyidina Ali? Ayo, mana, bah? Oke, kalau bukan katanya, mana? Apakah Allah di sana menunjukkan unzila ilaika Ali? Ayo, mana, bah? Ente paham Quran enggak? Kalau antum minta disebutkan mana Ali, mana Ali? Antum paham Al-Quran enggak? Apa itu Al-Quran? Ya, kalau minta disebutkan bahwa nama Ali dicantumkan di situ. Ya. Paham nggak antum Al-Quran? Itu pertanyaan anak, antum nggak jawab. Ya kan? Kamu paham nggak Al-Quran?
Kalau antum minta buktikan mana nama Ali, ya kan? Ada nggak di situ? Oke, saya kasih contoh. Ada nggak? Ada nggak? Ya kan? Bahwa sholat 5 waktu 2 rakaat, subuh 4 rakaat, zuhur ya, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Ada nggak di Quran? Dan ada nggak di Quran 5 waktu sholat? Terima kasih. Nah, itu yang saya tanyakan, Bah. Kalau Abah menanyakan sholat subuh kenapa 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, itu ada hadisnya menurut hadis Rasulullah SAW ini. Nah, sekarang juga apa yang menjadi dasar bahwa ayat tersebut menunjukkan kepada Sayyidina Ali? Apa dasarnya? Antum kan pengennya langsung dilihat di situ ada gitu kan nama Ali. Nah sekarang saya tanya, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu terbagi 2 ya, ayat namanya yaitu mutasabihat, ayat mukammal. Apa yang dimaksud mutasabihat dan apa yang dimaksud mukammal, kan gitu. Nah sekarang perintah sholat 5 waktu dan jumlah sholat ada nggak tercatat di Al-Quran gitu loh. Makasih. Ditafsirkan, Mbah, melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat 5 waktu, sholat itu jadi 5 waktu. Itu ada, saya punya referensinya lengkap sama hadis-hadisnya ada, Mbah. Nah, itu juga sama yang ditanyakan sama saya sama Abah. Kenapa Abah Al-Maidah ayat 67 itu ditujukan kepada Ali? Itu sama, Bah. Pasti ada tafsirannya. Mana tafsirannya, Bah? Tidak ada, Bah. Tidak ada. Cuma para ulama dihubungkan sama hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bah. Paham, Bah? Nah, saya juga sama, Bah. Abah share Al-Maidah ayat 67 bahwa ayat tersebut ditujukan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, itu gimana tafsirannya? Coba share, Bah. Share. Nah, ini secara ilmiah, Bah, biar ilmiah. Nah, kalau nggak ada itu juga ada hadisnya, yaitu di Qadirhum. Gitu. Dijelaskannya di hadis gitu loh. Makanya kita membahas ulamanya apa membahas isi Al-Qur'annya loh gitu loh. Yang dimaksud ayat itu yang mana, kalimatnya yang mana, itu kalau membahas orang Qur'annya ada di situ kok. Tinggal pemahaman antum sama pemahaman ana. Nah kita adu argumen di situ loh. Gitu. Kok kita yang bahas ayat Qur'annya kok jadi membahas katanya. Gimana sih? Sok atuh share sebelum saya jadi khotib nih. Sok share, nanti dibahas nih sama saya untuk bahan Jumatan, Bah. Biar jemaah saya tahu paham Syiah. Coba share hadis Qadirku menurut Bah Narto. Share. Terima kasih. Ini juga ilmiah loh. Emang ilmiah apa sih? Coba, ilmiah kan berdasarkan dalil nakli dan dalil akli kan gitu. Agama itu jangan katanya dong. Masih katanya ya itu jadi. Agama katanya, agama tafsiran kan begitu. Yang diikutin. Lah ente punya akal, punya logika, kemanain? Mana. Coba share mana. Itu udah ana share Ustaz Hasanul. Antum nggak lihat itu ayat 67 Al-Maidah gimana sih? Ente nggak baca berarti. Waduh parah, nggak nyimak. Udah aneh share, oke, aneh ikutin share lagi ya. Bah, itu mah bukan tafsiran, Bah. Itu mah Quran terjamaah.
Katanya ada hadis Ghadirkum. Mana hadis Ghadirkumnya? Islam itu kan berdasarkan Quran, bukan berdasarkan tafsir. Yang antum yakinin dua, As-Sunnah dan Al-Quran. Kalau saya Al-Quran dan Ahlul Bait dan Itrah Nabi. Itu kenapa yang dibahas tafsir. Tadi udah baca tuh saya. Apa yang dimaksud coba? Kita buktikan ilmu antum. Ya. Berdasarkan tafsir apa berdasarkan Al-Quran? Rujukan antum. Macet kan? Logika antum macet. Karena apa? Selama ini beragama berdasarkan katanya. Agama Islam tafsiran hasil malingnya seperti itu. Mana bantahannya? Itu pendapat Ibnu Abbas. Lah pendapat kamu mana? Itu kan katanya Ibnu Abbas. Sekarang pendapat kamu mana?